Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yang dengan nikmatnya lah, maka semua cita-cita baik dapat terlaksana dan tertunaikan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammad Syafi'il ummah Kashifil ghummah Nasihil kafah wa huwa ad-da'i ila ta'lif bainal qulub. Salawat dan salam kita bersama-sama sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliaulah syafi'il ummah yang mudah-mudahan kita mendapatkan bagian dari syafaat beliau kelak di akhirat. Kashifil ghummah, beliaulah yang selalu mendoakan kita umatnya untuk lepas dari segala macam kesulitan dan kesusahan. Nasihil kafah, dan tidak pernah berhenti menasihati kita untuk mengetahui mana yang baik dan kita kerjakan, mana yang buruk dan kita jauhi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh para tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua tiang yang ada di Aimal Utara, para pimpinan pondok pesantren, para pengurus organisasi NWDI, para pejabat pemerintah, baik dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada hadir Kepala Dinas Pendidikan pada hari ini, dan juga tadi alhamdulillah saya dengar alhamdulillah sudah hadir juga Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah. Semuanya, semua bapak-bapak dan ibu-ibu juga, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi, semuanya tiang hormati dan tiang muliakan. Bapak-bapak dan ibu, seluruh jamaah, baik dari musliminnya, muslimatnya, yang tiang cintai, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan kepada amal kita hari ini dan yaktub hadzal amal fi mizan hasanatina yaumal qiyamah, dan menulis melalui perantaraan para malaikatnya, ditulislah semua catatan-catatan hari ini, catatan dari ibu-ibu yang bawa anaknya. Mudah-mudahan anak dia selapu, mudah-mudahan menjadi soleh solehah, mudah-mudahan menjadi pejuang, insya Allah. Pejuang bangsa, pejuang agama, pejuang NWDI. Amin ya rabbal alamin.
Tadi sepanjang jalan dari pinggir jalan, banyak sekali putra-putri Sida ini yang dibawa oleh ibu-ibu, bapak-bapaknya masing-masing. Tadi tiang pegang kepalanya. Memang tiang yang pegang kepalanya, tetapi sebenarnya doa yang terlimpah kepada anak-anak yang hadir di sini itu bukan hanya doa tiang pribadi. Karena kalau doa tiang pribadi mungkin tidak seberapa, tapi doa dari semuanya yang hadir. Semua doa yang hadir, yang baik-baik itu terlimpah kepada putra-putri Sida semuanya, pelungguh semua. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini Bapak-bapak dan Ibu kita bersyukur nggih. Bersyukur karena kita masih bisa berkumpul dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, mengaji, menuntut ilmu, dan bersilaturahim. Hari-hari ini Bapak-bapak dan Ibu, tiang ajak Sida Selapu membuka mata, membuka telinga. Betapa banyaknya saudara-saudara kita. Bil khusus 2 hari yang lalu ada musibah di Cianjur. Musibah yang pernah menimpa kita di NTB sekitar 4 tahun yang lalu. Musibah zilzal, gempa bumi. Yang di NTB itu luar biasa beratnya. Berturut-turut gempa-gempa besar. Bahkan rangkaiannya sampai lebih dari 1 bulan. Jadi kita semua yang ada di Aimal Utara, dimanapun di Lombok ini, bahkan di NTB secara umum, kita tahu bagaimana beratnya, nggih? Kita tahu bagaimana hati yang tidak tenang setiap saat. Begitu gempa itu terjadi, hati kita tidak pernah tenang. Ya. Begitu ada goyang sedikit, ya Allah. Nah, 2 hari yang lalu, saudara-saudara kita di Jawa Barat, di Cianjur, mendapat cobaan musibah. Mari kita baca Fatihah, Bapak-bapak Ibu, baca Fatihah lil mutawaffin fi hadhihi zalazil annallahal karim yarhamuhum wa yarzuquhum husnal khatimah wa yaj'al quburahum min riyadil jannah yunawwir quburahum bi rahmatillahi tabaraka wa ta'ala wa yaj'alahum minasyuhada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan untuk yang sakit, yang menjadi korban luka-luka, Allah Ta'ala yashfihim shifaan ajilan shifaan kamilan. Allah Ta'ala sembuhkan semuanya yang sakit, yang luka-luka dengan kesembuhan yang seutuh-utuhnya, secepat-cepatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, peletakan batu pertama Darun Nadwah NWDI. Alhamdulillah. Peletakan batu pertama ini menunjukkan mudah-mudahan bahwa dalam diri kita itu tetap tumbuh semangat untuk beramal saleh. Kita manfaatkan waktu kehidupan ini. Kan semua kita diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala. Diberikan umur, diberikan jatah, diberikan kesempatan. Mari manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, banyak di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang orang-orang hebat, tentang masyarakat yang maju,
tentang peradaban atau bangsa yang mulia pada masanya. Bangsa yang meninggalkan karya-karya bangunan besar-besar. Dalam Al-Quran itu ada Iram, Zatil Imad. Bangsa Iram itu dia punya kota yang bangunannya itu Zatil Imad. Tiangnya belik-belik, tiangnya besar-besar. Kalau dulu mungkin bukan beton seperti hari ini, tapi dari batu-batu. Di Mesir itu ada bangunan namanya piramid. Piramid itu disusun dari puluhan ribu batu. Yang beratnya lebih dari 5 ton satu batu. Ya. Bagaimana bisa diangkat zaman dulu? Padahal belum ada mesin hidrolik. Bagaimana caranya? Apa namanya itu? Memikulnya. Ya. Tapi itulah peradaban. Jadi dari dulu manusia ini memang sudah berusaha membangun kehidupan yang megah dan hebat di dunia. Bukan hari ini saja. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan, woi peradaban manusia sekarang maju. Peradaban manusia sekarang canggih. Sebenarnya setiap masa peradaban manusia, di situ manusia sudah berusaha memberikan yang paling hebat yang dia miliki. Bahkan kalau pelungguh tiang membaca suratul Kahfi, surah yang kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, siapapun yang membacanya hari Jumat, adha'alahu ma bainas sama wal ard, maka akan datang cahaya yang menerangi dia dari langit, dari bumi sampai langit. Orang itu terlihat cahayanya dari bumi ini sampai langit paling atas. Akan dirahmati Allah. Dalam surah Al-Kahfi itu, bapak-bapak ibu, ada kisah tentang seorang yang namanya Zulkarnain. Kalau kita baca suratul Kahfi, Masya Allah. Bagaimana pada masa Zulkarnain yang berapa ribu tahun. Nih sebelum kita ini berapa ribu tahun. Selaik-laik. Nah. Tapi coba lihat kemampuannya. Ketika ada lembah di antara dua gunung. Lalu orang-orang yang tinggal di bagian balik lembah itu minta kepada Zulkarnain untuk membangun satu penahan. Supaya Ya'juj, Ma'juj, supaya ada sekelompok orang yang suka membuat kerusakan tidak bisa merusak kampung mereka. Mereka minta Zulkarnain, tolong Zulkarnain bangunkan kami benteng penahan. Kalau kita baca dalam suratul Kahfi, benteng itu dibangun oleh Zulkarnain itu dengan satu teknologi yang canggih. Bahkan termasuk pada masa sekarang juga termasuk canggih. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan Zulkarnain membangun benteng itu dari besi. Lalu kemudian timah tembaga itu kemudian dicairkan. Dan kemudian itulah yang menjadi benteng. Benteng dari baja diperkuat oleh tembaga itu dibangun oleh Zulkarnain sekian ribu tahun yang lalu. Hari ini pun bapak-bapak ibu tidak banyak bendungan atau benteng yang dibuat dari baja seperti itu. Bahkan masih banyak yang bikin dari sekedar dari semen biasa, sekedar dari beton biasa. Pada masa Zulkarnain dulu sudah dibangun dari baja, dari tembaga yang kokoh dan kuat, tidak bisa dihancurkan. Sampai pada masa Allah menentukan benteng itu hancur. Artinya apa yang sampaikan yang ada dalam suratul Kahfi? Untuk memberikan gambaran leita selapu bahwa manusia itu dari waktu ke waktu sudah berusaha membangun teknologi yang paling hebat. Meninggalkan bangunan-bangunan besar, karya-karya hebat. Apa yang kita saksikan hari ini? Allah Ta'ala sampaikan dalam surah Ali Imran, qad khalat
min qablikum sunan. Manusia. Nah, ini kita nih untuk kita semua Bapak Ibu nih. Manusia, coba lihat. Qad khalat min qablikum sunan. Dalam suratul Baqarah, tilka ummatun qad khalat. Sehebat-hebatnya umat yang besar itu, pasukannya Zulkarnain yang hebat. Dalam Al-Quran juga ada contoh Fir'aun dengan kekuasaannya yang dahsyat. Apa kata Allah? Qad khalat min qablikum sunan. Semua itu berlalu. Tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang hebat-hebat, semuanya sudah menjadi catatan sejarah. Wah, ndek nara ndek dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Sunnatullah itu pergiliran. Pergiliran antara bangsa. Tempo-tempo bangsa A hebat jarina. Besok dikalahkan oleh bangsa yang lain. Pergiliran antar masyarakat. Tempo-tempo masyarakat di sini maju. Besok datang masyarakat di tempat lain lebih maju lagi. Pergiliran antara manusia, orang per orang. Hari ini ada si A menjadi pemimpin. Besok sudah selesai maksanya digantikan oleh yang lain. Demikian pula kita, Bapak Ibu. Ita si ara lek dunia nengkene makin niki wallahu alam. Sampai kapan kita masih ada? Mudah-mudahan panjang umur nggih. Mudah-mudahan panjang umur. Nah, pelajaran dari Al-Qur'an itu mengingatkan tiang pelungguh bahwa semumpung masih arak nih. Nah, ketika kita masih ada ini, mari kita berupaya sekuat tenaga untuk mengisi waktu-waktu kita, hari-hari kita sebagai muslimin, sebagai muslimat dengan hal-hal yang baik. Karena itu, Bapak-bapak dan Ibu jamaah sekalian, perhatikan bagaimana Sayyidi Syekh Maulana dulu mengajar kita, mendidik kita. Al-Maghfurullah Ninida memberi pengetahuan kepada kita bagaimana menjalani hari-hari kita dengan baik. Ngombe angkunta ngamalang ngombe angkunta bagaimana cara kita ngelewatin waktu-waktu yang Allah berikan dengan mengisinya dengan hal yang baik. Itu sih Maulana Syekh. Karena memang seperti itu dulu Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah agama Islam datang bukanlah untuk menyulitkan manusia. Justru agama Islam ini datang memberikan kita petunjuk untuk sampai kepada kebahagiaan dengan jalan yang paling ringkas dan betul-betul sampai kepada kebahagiaan yang hakiki. Banyak ajaran-ajaran manusia, Bapak Ibu. Kalau kita baca ilmu-ilmu yang dipelajari, ada ilmu ekonomi, bagaimana teori supaya kita dapat uang sebanyak-banyaknya dalam waktu secepat-cepatnya dengan modal sekecil-kecilnya. Tetapi ternyata ndekne selapuk dengan yang bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dalam waktu secepat-cepatnya dengan modal sekecil-kecilnya, dia menjadi bahagia. Tidak semua. Justru banyak yang semakin banyak hartanya, justru semakin kosong hidupnya. Nah, Islam mengajarkan kita untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau bicara kebahagiaan, hidup si bagus, si solah, maka Islam mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu harus utuh. Jangan lihat hanya untuk dunia saja. Maka dalam Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar
wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, itu kan ayat yang dibaca waktu talqin nggih. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan kalian akan dicukupkan. Tidak ada cerita seperti di dunia. Kita semula punya hak 100, yang kita diberi hanya 10. Tidak ada cerita seperti itu di akhirat. Tuwaffawna ujurakum. Apa yang merupakan hasil amal kita yang betul-betul lillahi ta'ala, ya dapat kita. Kalau memang bagian kita 100, ya udah 100. Tidak akan dizolimi, tidak akan dikurangi. Lalu Allah sambung, faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Yang sukses itu kata Allah adalah zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah. Sudah, itulah pegangan kita. Seorang yang sukses kata Allah zuhziha ay ub'ida. Ub'ida, dijauhkan. Jadi bukan hanya tidak dimasukkan, tapi jauh. Kenapa kok tidak Allah mengatakan orang yang sukses itu yang tidak dimasukkan ke api neraka? Karena api neraka itu jangankan masuk, dekat pun. Wah julat itu. Julat bahasa Anda? Wah julat. Motong itu. Wah motong. Jangankan tetolok toli dalam. Sekedar rapat-rapat bewah motong. Maka orang yang sukses kata Allah adalah zuhziha, dijauhkan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan ya Allah jadikan kita semua, kami semua termasuk. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang sukses. Nah, itu cara Islam mendidik kita. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kita sadar nggih bahwa hidup ini sementara, dan karena dia sementara maka mari kita bergegas memanfaatkannya untuk kebaikan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, ada dulu seorang datang kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat alayya. Fahal atashabbathu bisyai'. Ya Rasulullah, syariat agama Islam ini untuk saya yang awam ini rasanya kasurat. Banyak. Idap-idapnya tiang nih. Karena tiang istilahnya bukan tiang orang yang istimewa, orang yang biasa-biasa, ilmu tiang biasa, kemampuan tiang biasa, tiang dengan jamak-jamak. Tunas ya Rasulullah. Satu amal yang saya bisa berpegang pada amal itu. Apa kata Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La yazalu lisanuka rotabam min dzikrillah. Usahakan kata Nabi, lidahmu itu selalu basah mengingat Allah. Susah gampang? Susah gampang? Kalau lidah selalu basah ya, rasa-rasanya semua lidah kita basah nih. Cuman basah karena apa? Basah ngerausang dengan, basah nyumpak batur. Kan setiap temu nino basah lidah ta. Begitu Bapak Ibu nih. Jadi selama manusia hidup, selama dia sadar, tidak dalam keadaan pingsan, selama dia hidup, selama dia tidak sedang tidur,
maka hari-harinya pasti lidahnya basah. Maka Rasul arahkan, la yazalu lisanuka rotobam min zikrillah. Usahakan selalu lidahmu itu basah dengan menyebut asma Allah, berzikir. Nah, itu pesan dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang datang bertanya, pilenang tiang seke si bau tiang amalang. Kira-kira ngenunggih? Seke doang, tiang tunas. Dendek si sekat-sekat ya Rasulullah. Karena tiang dendek tiang mampu muna berat lalu. Nah, kira-kira begitu. Apa kata Nabi? Lidahmu basah, ingat Allah. Nah, itu sebabnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu minger, nggih, coba ketika Al-Maghfurlah Maulana Syekh misalnya, pada saat hultah dulu, pada saat munasabah, acara-acara ijtima' Ramadan, misalnya nuzul Quran, Maulid Rasul, salah satu yang selalu Al-Maghfurlah berikan kepada kita adalah ijazah doa, adalah wirid zikir. Supaya kita selalu basah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah kita nih basah mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ahabbul kalimat indallah arba'. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, ada 4. Apa? Kalimat yang paling dicintai oleh Allah, manik Nabi, ada pira? Apa yang 4 itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam hadis yang lain, al-baqiyatus shalihat, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis yang kedua ini Nabi istilahkan al-baqiyatus shalihat, yaitu warisan terbaik dari para nabi dan para rasul. Kenapa dikatakan warisan? Karena memang itu diwarisi dari para nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam menurut sebagian riwayat. Jadi Nabi Nuh alaihissalam membaca Al-Baqiyatus Shalihat ini, selamat beliau dari terjangan banjir yang besar. Diwariskan oleh Nabi Nuh, Nabi Adam, Nuh, Idris, terus sampai Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Baqiyatus Shalihat dalam hadis sahih ini disebutkan ada 5. 4 yang tadi sudah kita baca, lalu ditambah dengan 1. Ya, wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ini Al-Baqiyatus Shalihat, yaitu warisan yang baik. Bisa diamalkan Bapak Ibu? Kita amalkan. Demikian pun, ini yang tanya, Sida tahu baca Quran ke? Angkat imas ini tahu. Tiang ajar. Wah, alhamdulillah Ibu. Nah, walaupun nih tiang tahu, ini syukurnya kita kan di dalam Al-Quran itu ada ungkapan Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kata Allah, kami telah mudahkan Al-Quran. Walaqad yassarna, kami telah mudahkan. Sungguh Allah bersumpah, kami telah mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dibaca, untuk diucapkan, untuk diingat, untuk dihafal, bahkan untuk diamalkan. Fahal mim muddakir. Siapa yang mau untuk mengingat dan membaca Al-Quran? Ayat ini Bapak Ibu
nyata kebenarannya. Coba. Tahu sudah bahasa Arab? Hah? Anta doang. Dulu waktu Al-Maghfurlah Musnidud Dunia Syekh Yasin ke Pancor nih. Kan Syekh Yasin ke Pancor nih. Ziarah sama Nini Al-Maghfurlah kan Maulana Syekh. Terus duduk majelis gitu. Nini ada Syekh Yasin, Syekh Mukhtaruddin Palembang yang ingat. Terus Syekh Yasin belo sisanya. Sisa namanya itu yang apa tuh? Blok gitu. Yang apa? Bukan rokok sebenarnya ya, itu apa namanya itu Syekh Abdul Aziz ya? Mirip ogah, blok gitu. Nah, dia tembakau biasanya dicampur dengan nakhatul fawakih. Jadi tembakau bukan bau tembakau tapi kadang dicampur dengan rasa apel. Jadi dia baunya bau apel gitu. Bagus baunya. Terus bicaralah Syekh Yasin sama Maulana Syekh. Anta kan begitu. Terus tiang kan di depan sama murid-murid mahat itu kan. Sama ada beberapa di belakang. Tokoh-tokoh Pancor kan. Terus nengok tokoh Pancor nih ke temennya. Lah, anta-antangna Maulana Syekh katanya. Lah, anta-antangna. Ya namanya bahasa Arab, anta kan. Denara si terpahami nih si hadir. Ya, kecuali anta doang kan. Maulana saya bilang anta misalnya ya anta ya kan gitu. Anta Syekh Yasin panjang yang disampaikan oleh Nini tapi nggak ada yang dipahami kecuali antanya. Terus Syekh Yasin juga berbalas kan, ya anta. Ya pada saling anta yang ya kata. Gitu kata orang Pancor. Parana marah dengan Pancor sih pada nganta yang batur. Anta gitu kan. Nah kita tidak tahu bahasa Arab Bapak Ibu. Banyak kita tidak paham. Ya. Banyak kita tidak paham. Dulu kan ada lucu-lucu yang kita baca-baca katanya kalau ada jemaah haji Indonesia di Arab lagi bingung. Terus dia panggil polisi. Ihdinas siratal mustaqim katanya. Dia tahu apa ongkatnya bekatuan. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya bada aku mbe langanku ule aning hotelku ngangin kan. Nah, dia tahu aran hotelnya dia tahu ya, aran rurung dia tahu. Ingatnya sekek doang. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Ya ampun. Askar, tentara. Ihdinas siratal mustaqim. Langsung terjawab siratal ladzina. Ayo. Dia tahu bahasa Arab. Kan tidak bisa kita bahasa Arab. Apalagi Batur Aimal Utara nih. Apa bahasa Anda? Bahasa apa sih dah? Bahasa Imal. Bahasa Sasak. Tapi, nah ini tapi nih. Tapi kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala. Walaupun kita tidak bisa bahasa Arab, tapi kita bisa baca Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabbi. Noh. Coba. Paham kenendaknya? Paham nih? Padahal Al-Quran itu Allah Ta'ala sampaikan bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu kalau dalam istilah kita sastranya paling tinggi. Artinya tingkat kefasihannya paling tinggi. Tidak bisa disamai. Coba bagaimana mungkin? Kita orang Sasak, kita tidak bisa bahasa Arab yang sederhana pun kita tidak tahu. Tapi kita bisa membaca bahasa Arab yang paling fasih. Al-Quranul. Kalau bagi tiang inilah satu mu'jizatun mu'asyah. Satu mukjizat yang kita rasakan langsung. Bagaimana umat Islam yang tidak mengerti bahasa Arab dan bukan hanya di Indonesia, di Nigeria, di Mali, di Senegal, ini tahu apa? Tapi begitu baca Quran, ya Allah fasihnya luar biasa. Padahal dalam setiap belajar bahasa, kalau kita ingin memahami bahasa
yang paling tinggi, kita harus mulai belajar dari yang paling rendah. Kalau kita ingin belajar memahami sastra Indonesia yang ditulis oleh para sastrawan yang hebat-hebat, harus belajar bahasa Indonesia dulu. Tidak mungkin sulun-sulun tahu kita bisa memahami karya-karya sastrawan yang hebat-hebat. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kecuali dari awal kita belajar. Tak, 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 baru. Kalau Al-Quran ibaratnya Allah hilangkan semua kesulitan. Allah hilangkan semua batasan. Lalu langsung pikiran kita, lidah kita dimudahkan untuk sampai dan bisa mengucapkan bahasa Arab yang paling fasih dalam Al-Quran. Tidak ada warga Nahdien-Nahdiyat yang tidak hafal minimal beberapa surah dalam Al-Quran. Betul nggih? Bisa kul a'udzu birabbil falaq? Bisa kul a'udzu birabbin nas? Nabi suatu ketika mengatakan kepada sahabatnya, ada Mu'az bin Abdullah namanya. Mu'az, kul. Hah? Terus? Kedua kalinya, ya Mu'az, kul. Hah? Akul. Ya Mu'az, kul. Sampai 3 kali. Akhirnya Mu'az mengatakan, mada aku? Apa kata Rasulullah SAW? Qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain taqra'uhuma 3 marrat fil yaum hina tumsi wa tusbih kufita min kulli syai'. Atau kama qala. Rasulullah SAW sampaikan, maksud saya wahai Mu'adz bin Abdullah, qul itu adalah baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, baca qul huwallahu ahad 3 kali pagi, sore. Insya Allah selama itu engkau akan dijaga, dilindungi dan dicukupkan kebutuhan-kebutuhan. Bisa baca itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 kali dibaca pagi, 3 kali dibaca sore. Karena ini menjadi bagian dari zikir pagi dan zikir sore, maka kufita min kulli syai'. Kufita itu 2 maknanya. Pertama, ada mara bahaya yang mau datang, tertolak. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan juga insya Allah batiniah. Rezeki, ketenangan, kesehatan, Allah akan datangkan. Bisa baca itu? Bisa bahasa Arab? Nah, coba. Bahasa Arab tidak bisa. Tapi baca Quran bisa. Itu berkah dari Allah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, keistimewaan ini tidak diberi kepada semua orang. Karena itu kalau dia ada pada diri kita, mari kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Itu harapan tiang nggih. Insya Allah tidak susah, insya Allah tidak sulit. Karena itu sudah ada ilmunya pada kita. Dan pengajian itu kalau dalam bahasa Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tamfa'ul mu'minin. Wah ara pengetahuan leksida, pengetahuan tentang kulhu ara, pengetahuan tentang kul a'udzu birabbil falaq ala ara, kul a'udzu birabbin nas ara, tinggal mengamalkannya. Susah? Mudah? Nah, kembali kepada pesan Rasul, la yazalu lisanuka rotobam min zikrillah. Jadi lidah kita dan tentu juga hati kita terus upayakan tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Untuk apa Bapak Ibu? Supaya hidup kita tenang. Untuk apa? Supaya kalau datang nikmat, kita tidak kufur nikmat. Karena kita ingat yang memberi nikmat yaitu Allah Ta'ala. Supaya kalau datang musibah, kita tidak putus asa. Kenapa? Karena kita yakin bahwa di balik setiap musibah, Allah Ta'ala siapkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Mari kita baca Fatihah Bapak Ibu. Untuk apa yang kita tadi sudah taruh di situ ya. Ada batu pertama untuk Darun Nadwah kita. Mudah-mudahan menjadi sekolah yang diberkahi. Tadi ada bantuan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah. Walaupun NWDI itu diajar oleh Al-Maghfurah. Al-i'timadu ala nafsi. Selalu berpegangnya adalah pada swadaya kita. Jangan bergantung pada apapun selain tentu bergantung kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ada yang mau bantu, Alhamdulillah. Hari ini ada yang mau membantu, mudah-mudahan bantuan itu berbalik menjadi kebaikan untuk semua. Ya. Kita doakan juga pemerintah daerah kita bisa terus memimpin pembangunan dengan baik. Dan NTB kita ini maju zahiran wa batinan, zahir dan batinnya, subur dengan ahlus sunnah wal jamaah, terjaga dengan ahlus sunnah wal jamaah, dengan ajaran dari para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, pesan tiang kepada kita semua, khususnya Nahdi-Nahdiyat, keluarga besar NWDI, tunjukkan hal-hal yang baik. Jadilah contoh-contoh kebaikan di tengah masyarakat. Jadilah pelopor-pelopor untuk beramal soleh. Jangan menjadi contoh yang tidak baik. Kita ini umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita punya guru Maulana Syekh, akan sangat bahagia beliau-beliau. Baginda Rasul sangat bahagia kalau melihat umatnya menjadi pelopor dalam kebaikan. Al-Maghfurlah Maulana Syekh juga akan sangat bahagia kalau melihat kita sebagai murid-murid beliau tetap istiqamah dalam kebaikan. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, demikian yang dapat yang sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.